Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alni nabiyya wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma kuntu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat Nya kita bisa kembali hadir di dalam masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita masih bisa merasakan Islam dan iman. Kemudian juga kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada para pengikut setia beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini kita akan membahas kutum kita berlandaskan kepada surat Maryam ayat 30 sampai 32 yang telah saya bacakan tadi. Yang artinya Isa berkata, sesungguhnya hamba Allah telah memberiku kitab yaitu Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat sepanjang hayatku, dan berbakti kepada ibuku, serta dia tidak menjadikan aku orang sombong lagi celaka. Pada ayat ini berisi tentang Nabi Isa yang penuh berkah hidupnya selama hayatnya, di mana ia berada. Di dalam ayat ini poin kita adalah di mana saja aku diberkahi, di mana saja aku berada. Itu poin kita pada pagi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kenapa Nabi Isa diberkahi hidupnya selama hidupnya sepanjang hayatnya? Karena beliau mengamalkan 3 hal. Yang pertama, sholat beliau telaten, kemudian zakatnya telaten, dihitungnya dengan baik, kemudian diberikannya kepada yang berhak menerimanya. Kemudian beliau berbakti kepada ibu, karena Nabi Isa merupakan nabi yang tidak ada ayah, maka di dalam ayat ini dikatakan berbakti kepada ibu. Kalau kita mempunyai orang tua, keduanya berarti kita berbakti kepada orang tua. Di dalam ayat ini Nabi Isa diberkahi. Apa itu hidup berkah? Hidup berkah yaitu adalah bertambahnya manfaat atau kebaikan hidup. Mungkin kita punya umur kita bermanfaat apa yang kita kerjakan sehari-hari. Mungkin pada malam hari menjelang tidur kita evaluasi diri kita, apa yang telah kita kerjakan selama mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi pada hari itu. Di mana mungkin kita telah menunaikan ibadah-ibadah, kita mungkin telah berzikir, mungkin telah kita membantu orang lain. Itu perlu kita evaluasi diri. Apakah hidup kita telah berisi keberkahan di dalam hari itu? Kemudian kalau kita punya rezeki, walaupun rezeki kita sedikit tapi kita merasa cukup, itulah hidup berkah. Walaupun rezeki kita banyak tapi kita tidak merasa cukup, masih gelisah, masih meminta terus, al-haqqu takasur. Manusia itu berbega-bega sehingga tidak ada puasnya, berarti hidupnya tidak berkah. Walaupun kita mempunyai harta yang sedikit, tetapi keberkahan ada di dalam rezeki itu. Kemudian kalau kita punya harta, seperti kita mempunyai mobil kita tabrakan, artinya mobil kita harta itu tidak berkah. Walaupun itu di sisi lain dipandang sebagai ujian, tapi dipandang sebagai keberkahan, berarti harta yang kita gunakan itu tidak berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, para ulama menyampaikan ada 15 keberkahan.
tetapi pada pagi ini saya memberikan contoh hanya 3 keberkahan. Kemudian agar kita hidup dapat berkah itu seperti Nabi Isa, kita harus menjalankan 3 hal tadi. Yang pertama, kita harus menjaga sholat kita. Yang pertama, kita harus berjamaah. Kalaupun kita dalam kendaraan, maka menepilah ke masjid untuk berjamaah. Apa manfaatnya kita sholat berjamaah? Yang pertama, sholat kita akan menggunakan sholat sunat seperti sholat sunat rawatib. Kemudian kita berzikir sesudah sholat. Ketiga, kita terdorong untuk sholat teratur dan rapi. Itulah keuntungan kita sholat berjamaah. Dan keuntungan lain adalah kita akan mendapatkan ganjaran pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Bapak-bapak, ibu mungkin tahu bahwasanya kalau kita sholat sendiri di rumah, banyak kualitasnya adalah tidak seperti baik pada sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kita akan lebih konsentrasi. Kalau sholat sendirian di rumah banyak godaannya, seperti mungkin ibu-ibu yang sedang memasak, mungkin ada yang belum selesaikan pekerjaan sehingga pikiran itu lebih tidak fokus kepada sholat. Kemudian yang kedua yang dikerjakan oleh Nabi Isa adalah menunaikan zakatnya secara teratur, hati-hati dihitungnya dengan secara telaten. Kalau sudah sampai senisab, yaitu 85 gram emas, kalau kita hitung sekarang lebih kurang 85 juta, maka beliau akan mengeluarkan hasil, yaitu zakatnya sebanyak 2,5%. Kalau kita lalai dalam menunaikan zakat, maka kita akan diminta pertanggungjawaban di dalam akhirat nanti, seperti di mana di dalam hadis bahwasanya harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan digosok kepada punggung kita. Itulah ganjaran bagi mereka yang tidak membayar zakat. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua, di mana orang tua merupakan orang yang memproteksi diri kita, yang memelihara kita dari kecil. Karena Allah menyampaikan, ridha Allah adalah ridha orang tua. Kalau orang tua kita tidak ridha kepada kita, bagaimana hidup kita bisa berkah? Oleh karena itu, kalau kita mungkin yang masih punya orang tua yang masih hidup, yang berada di Kota Padang, jenguklah orang tua itu. Kalau tidak bisa tiap hari, 1 kali seminggu kita jenguk. Kemudian kalau orang tua itu berada di luar kota, minimal 1 bulan sekali kita menjenguknya, atau mungkin sekali seminggu kita mungkin bisa video call dengan orang tua, agar orang tua itu merasa diperhatikan, karena mereka juga butuh perhatian sebagaimana kita dibutuh perhatian pada saat kecil. Itulah yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia. Kita doakan karena beliau butuh doa kita, karena beliau mungkin lagi kesusahan dalam kuburnya. Dengan doa kita itu mungkin Allah memberikan kelapangan pada kuburannya. Yang ketiga, kita menjenguk orang tua. Tidak hanya butuh uang, tidak butuh transfer uang kita, dia juga butuh melihat anaknya, karena mereka mempunyai kontak batin dari kita. Kalau anak yatim kita transfer mungkin sudah cukup, tetapi orang tua tidak membutuhkan uang kita, tapi membutuhkan adalah melihat kita anaknya bahagia. Itu yang terpenting bagi orang tua, karena orang tua melahirkan kita, karena orang tua yang membesarkan kita. Hasil perjuangan beliau nampak hasilnya. Itulah yang terpenting. Kita tidak perlu memberikan uang yang banyak, tapi perlu perhatian, karena beliau memproteksi diri kita pada waktu kecil. Itulah yang dianjurkan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, itulah 3 amalan yang dikerjakan Nabi Isa. Betul pula yang perlu kita contoh, karena ini termaktub dalam Al-Quran. Artinya apa-apa yang ada di dalam Quran itu merupakan gambaran daripada kehidupan kita. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.